Selanjutnya, mari kita hormati dan muliakan badan daging kita dengan membangkitkan cinta kasih kita dengan cara mencintai diri. Dilihat, diraba, diterawang. Dasarnya, setiap tangan naik, tulang ekor dihentakkan ke belakang agar tumit terangkat 2 cm. Lakukan putaran 210 bagi yang sudah biasa. Satu hal yang ingin saya tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Horiba niki bukan pengobatan, mungkin buat warga baru juga bukan pengobatan, melainkan penormalan. Kalau pengobatan mencari sakit itu dia ubah ini. Tapi kalau penormalan, seluruh badan yang kita dinormalkan, baik dari segi organ termasuk juga fungsinya. Sama seperti misalkan ada batu gitu, atau ada gangguan di ginjal gitu, misalkan ada gangguan di ginjal itu kan sebuah penyakit. Kalau di pengobatan ya diginjalin ya, diperbaiki, tapi sistemnya tidak. Kalau di Horiba berbeda, ginjal diperbaiki, sistemnya juga diperbaiki. Misalkan kalau di ginjal ada batu misalkan, kalau pengobatan ya batunya diangkat, selesai. Tapi sistemnya yang menimbulkan batu itu napi itu tidak di simpragatannya masih gitu. Tapi kalau Horiba sumbernya juga dinormalkan, diselesaikan, sehingga tidak akan ada batu lagi gitu. Karena sistemnya yang terganggu, otomatis sistem yang juga dinormalkan begitu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami penyakitnya di Horiba, di Bapak Ibu alami saat ini, kalau di Horibakan astungkare dengan cara yang benar, dengan cara yang benar itu akan bisa, pasti bisa. Nah sekarang bagaimana cara yang benar? Sekali lagi sering-sering yang sampaikan, untuk bisa cepat normal, karena kita bermain kuasa di sini, otomatis kita perlukan kuasa atau energi yang besar. Jadi Bapak Ibu punya penyakit, yang menyembuhkan penyakit itu apa? Kita bermain energi atau kuasa itu yang akan menormalkan penyakit Bapak Ibu. Otomatis untuk orang yang sakit perlu energi atau kuasa yang lebih besar. Untuk mendapatkan energi yang besar, bagaimana caranya? Nah itu masalahnya ya. Jadi perlu Bapak Ibu olahraga yang benar. Jadi apa yang benar? Ya ketegangannya benar, gerakannya benar, konsentrasinya benar, niatnya juga benar. Nah hari ini yang mau ngomong konsentrasi, karena ketegangan dan gerakan sudah sering kita bahas. Apalagi gerakan mungkin hari ini susah kita lakukan karena situasional, tempat yang agak sempit, karena pada saat bergerak kita memerlukan tempat yang luas. Jadi kita ngomong konsentrasi. Jadi konsentrasi yang ketika Bapak Ibu lakukan pada saat berolahraga Nabi, apa yang dikonsentrasikan, apa yang dibayangkan? Ya, pada saat Bapak Ibu memutar tangan, yang Bapak Ibu konsentrasikan, yang Ibu bayangkan adalah alam semesta. Yang namanya alam semesta, langit yang berwarna biru, kemudian ada bintang-bintang banyak, juga dibintangi, kemudian ada bulan juga harus jumlahnya banyak gitu. Karena dulu pernah yang takon ya saya Pak, yang bulan celepang cepok kan telah jangan lihat bulan begitu, pertanyaan yang belau soal itu. Di awal-awal jangan seperti itu, ternyata jangan seperti ini, bulan banyak matahari juga banyak. Matahari juga banyak, bulan banyak, terus masukkan gitu. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan gerakan secara umum yang Bapak Ibu masukkan adalah alam semesta, langit biru, bulan, bintang, matahari, planet-planet yang bisa Ibu bayangkan, itu masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Itu bayangkan masuk ke dalam tubuh dari segala arah, baik dari atas, dari bawah, dari samping, kiri, kanan, depan, belakang. Saat maku Bapak Ibu membayangkan diri sendiri cara sebuah wadah yang dimasukkan ke dalam air, gitu. Jadi secara deras air itu masuk ke dalam wadah. Jadi Bapak Ibu membayangkan alam semesta juga secara deras masuk ke dalam tubuh. Nah sekarang kalau sudah masuk ke dalam tubuh, baru sistemnya menggerakkan
anggota menggerakkan badan dengan berolahraga niki merubah energi niki apa yang Bapak Ibu bayangkan dirubah oleh gerakan Noriba menjadi mikrokosmos namanya. Jadi mikrokosmos itu terdiri dari kandungan makrokosmos, cuman lebih halus. Jadi apapun yang ada di luar sana, yang ada di alam semesta masuk ke dalam tubuh dirubah menjadi halusnya gitu. Jadi ada energi listriknya, ada energi magnet, ada energi air, api, udara, semuanya ada. Nah, itu yang kita sebut dengan energi atau kuasa. Salah satunya mungkin Bapak Ibu bisa bisa bayangkan gitu, kalau misalkan masuk ke dalam tubuh itu akan menjadi sebuah energi, kemudian kita rubah lagi oleh jantung menjadi energi cinta kasih. Itu karena dengan energi yang Bapak Ibu serap, kemudian Ibu putar, mendapatkan hasil seperti selit nih. Jadi JJ diputar, tadi bahas seperti ini. Kemudian kalau semakin banyak energi yang Bapak serap, semakin banyak Bapak berolahraga, maka energi yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin besar Bapak punya energi, semakin cepatlah penormalannya. Itu rumusnya. Itu rumusnya. Jadi seperti yang bilang tadi, kenapa sih orang Noriba kok bisa sembuh gitu? Padahal dengan obat, sedangkan penyakit-penyakitnya juga tidak main-main gitu loh. Ada orang yang kanker stadium 4, ada orang yang tumor otak, ngeri-ngeri gitu ya. Tumor otak itu ngeri sih, soalnya kalau di otak kita mau sembuh. Tapi bisa sembuh dan terbukti faktanya ada. Oh ternyata begitu sistemnya. Karena apa? Karena bahan dasar dari kita ini adalah itu gitu. Katakanlah seperti ini. Kalau misalkan kendaraan mobil itu kita beli baru gitu. Kemudian kita gunakan berapa tahun rusak. Kalau rusak misalkan bagian kopling, apakah bisa diganti koplingnya? Bisa. Karena apa? Dagangnya ada dagang kopling gitu. Nah seumpama ginjal sampai sak atau jantung sak biji meli, sing ada weh, sing ada masalah peninggalan sak biji meli. Nah sehingga itu bisa dinormalkan karena bahan dasarnya itu yang kita serap tadi, itulah yang akan menormalkan, melengkapi yang rusak-rusak diperbaiki itu. Apa itu bisa misalkan ginjal rusak, karena ginjal rusak, ginjal juga diperbaiki oleh zat yang kita serap tadi gitu. Itu prosesnya. Sehingga semakin besar, semakin banyak Bapak Ibu melakukan gerakan dengan benar, energi semakin besar, semakin cepat penormalan ke organ yang sakit. Katakanlah ginjal, tinggal ginjalis sebenarnya. Cuman masalahnya bagaimana cara melakukan dengan benar. Ini kembali di awal, ketegangan benar, gerakan benar, konsentrasi dan niat juga benar. Itu bisa dipahami ya. Sehingga Bapak Ibu, siapapun orang yang melakukan Noriba pasti memperbaiki gerakan, pasti memperbaiki ketegangan, pasti memperbaiki konsentrasi, pasti memperbaiki niat, terus menerus seperti itu. Karena Noriba sepanjang Bapak Ibu bisa bergerak, bisa katakan di selama hidup terus melakukan Noriba, tidak pernah berakhir. Karena apa? Karena kita memerlukan kesehatan tiap hari. Bisa paham ya? Ya, kira-kira kalau begitu penjelasannya pantas apa tidak kalau kita memang bisa disembuhkan? Secara logis sih tidak, Pak. Saya sering bertanya dengan kebetulan yang punya rekan-rekan punya nyamu juga di bidang medis. Dek, paling ada isu mama kini bisa sih, kewa hati, rata-rata bilang kewa. Pak, stroke ini kira-kira bisa sembuh dengan dengan obat cuma ini gitu misalkan. Tapi memang beberapa ada, cuma susah. Dengan usaha yang agak sulit, bukan yang membandingkan, bukan. Tapi dia juga belajar ketika orang bisa belajar beroriba dengan benar, kok bisa sembuh, mulai tekani gitu. Itu maksudnya aku dengar anang segar. Oh ternyata kuasa tadi, kuasa yang ada, yang Bapak Ibu serap tadi, itu termasuk juga kuasa yang sudah ada di sini. Kita berkumpul menjadi satu, itu juga bisa membuat kita lebih cepat normal, sembuh gitu. Kita berenang di energi biru, energi alam semesta. Kita sebenarnya memang sudah berenang, cuma kita tidak menyadari. Kita berenang
Bayangkan kita berenang, mungkin Bapak Ibu yang pernah nyilem di pasir, berenang di pasir bisa lebih bisa membayangkan kira-kira nyilem kini asalnya. Sekarang kita bayangkan agak nyilem di samudra biru. Coba kita bayangkan nanti. Kemudian pada saat Bapak Ibu membayangkan langit biru, bulan, bintang, matahari, bayangkanlah bulan, bintang, matahari, planet-planet itu bergerak. Jangan diem. Bayangkan dia bergerak secara perlahan seperti ini. Sedang bayangkan. Nah, ketika Bapak Ibu menarik, bayangkan dia bergerak betul masuk secara deras. Itu konsepnya. Dengan lebih gampang pasti bisa, ya. Pasti bisa. Dan satu hal tadi, bahwa apapun yang Bapak lakukan untuk berkonsentrasi, tips dari saya agar konsentrasi lebih stabil, semuanya Bapak Ibu rasakan badan, maka konsentrasinya akan lebih stabil. Tapi tetap harus dilatih. Oke, siap ya? Silakan Bapak Ibu cari posisi, kita latih sebentar saja. Bagaimana membayangkan langit biru. Silakan cari tempat yang nyaman, santai. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu di hitungan ketiga masukkan semua yang Bapak Ibu bayangkan, baik langit biru, bintang-bintang yang banyak yang berkedip mengelilingi Bapak Ibu sekalian, bulan-bulan juga yang bersinar terang meneduhkan, sekaligus juga matahari yang bersinar cerah yang bergerak mengelingkari Bapak Ibu sekalian secara pelan. Di hitungan ketiga, bayangkan dia masuk ke seluruh tubuh Bapak Ibu sekalian, baik dari samping, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, secara deras, secara banyak. Hitungan ketiga nih. Hitungan ketiga, bayangkan apa yang Bapak Ibu bayangkan saat ini bergerak masuk, menembus kulit dan memasuki badan Bapak Ibu sekalian. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekarang terus bayangkan masuk terus menerus dan tidak pernah habis. Langit biru tidak pernah habis, bulan, bintang, matahari tidak pernah habis. Masuk terus ke dalam tubuh terus. Sekarang rasakan tubuhnya. Nah, inilah yang dilakukan pada saat Bapak Ibu memutar tangan. Putaran tangan terus seperti ini, bayangkan ini masuk terus secara jelas.